Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin mukarram, guru kita Dr. Al-Hajj Aminullah MMA, para bapak, bapak ibu yang kami muliakan, jamaah kajian Yashfa Mata Hati yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, kita kembali hadir di dalam kajian demi mingguan Yashfa Mata Hati. Dan pada malam hari ini adalah pekan ketiga. Biasa kami di Yashfa mengadakan kegiatan kajian itu di pekan pertama, Sabtu malam Ahad pekan pertama dan Sabtu malam Ahad pekan ketiga. Adapun pekan kedua dan pekan keempat kita gunakan dengan Yashfa mengaji dan mengkaji. Bapak Ibu yang muliakan, pada malam hari ini guru kita Dr. Al-Hajj Aminullah MMA akan mengetengahkan satu tema bahasan yang tadi saya sudah berikan sedikit prolog, bagian daripada syariat Islam yang kadang-kadang disalah persepsikan oleh orang. Orang memahami kalau apa yang akan dibahas ini hudud atau jinayat, itu sesuatu yang menampilkan wajah Islam yang sangar, wajah Islam yang kejam, wajah Islam yang bengis seperti itu, yang dihembuskan oleh orang-orang yang memang tidak memahami atau memang sengaja ingin mendiskreditkan, memojokkan Islam dengan mengkritisi syariat yang sesungguhnya mereka tidak tuntas memahaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab misalnya, surat An-Nur misalnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima rafatun fi dinillah. Pezina laki-laki, pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka kalian lecut masing-masing di antara mereka 100 kali. Jangan kau berikan rasa kasihan kepada keduanya ketika engkau menimpakan hukuman kepada mereka. Lalu pada ayat yang lain dalam konteks qisas, wa fil qisas hayatu ya ulil albab. Jadi sesungguhnya penerapan hukuman, entah dia pencurian atau perzinahan atau qisas sekalipun, sesungguhnya Allah hadirkan ketentuan hukumnya apa? Hayatun, di dalam pelaksanaan daripada hukum itu sesungguhnya ada harapan, kesejahteraan, keamanan, kenyamanan hidup di masa depan untuk menjaga kehidupan yang aman, tentram, nyaman. Tidak semudah orang mencelakai orang lain, tidak mudah orang mengambil hak orang lain, maka perlu ditegakkan hudud atau jinayat. Nah, untuk lebih jelas nanti kita akan bersama dengar apa yang disampaikan oleh guru kita, Dr. Al-Hajj Aminullah MMA. Untuk itu, untuk memperoleh keberkahan, mari kita awali kajian kita di malam hari ini bersama-sama dengan membaca umul kitab surah Al-Fatihah. Baik, Bapak yang muliakan, guru kita akan menyampaikan waktu penyampaiannya Ustaz sampai jam 9 kurang seperempat, lalu nanti kita akan buka tanya jawab. Kami mengharapkan Bapak yang muliakan silakan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan melalui ruang chat yang sudah tersedia, agar efektif waktu yang tersedia di malam hari ini. Waktu dan tempat untuk guru kita Dr. Al-Hajj Aminullah MMA dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmadullaha subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkal alaihi وننيب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده
Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba in syi'ta sahla amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz Dr. Al-Haj Nasiruddin Khalid MAG, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang tergabung dalam virtual kajian dwi mingguan Yashfa Mata Hati pada malam ini. Semoga niat baik kita untuk thalabul ilmi, membuka wawasan tentang Islam, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan limpahan kebaikan untuk kita semua dan keluarga. Tema kita pada malam ini terbilang berbobot berat. Bobotnya berat karena yang kita bicarakan ini adalah persoalan pidana dalam Islam. Islam atau syariat Islam, lebih tepatnya seperti itu. Kita pernah membahas tentang syariat Islam. Syariat Islam bisa diartikan sebagai ajaran Islam secara menyeluruh. Kalau ajaran Islam secara menyeluruh berarti aspek akidahnya masuk, aspek ibadahnya masuk, aspek muamalah di dalamnya masuk, aspek akhlak juga masuk. Dan semua itu dinamakan syariat Islam. Tapi secara lebih sempit, syariat Islam bisa dibawa kepada atau dimaknai sebagai hukum-hukum Allah, yaitu hukum praktis yang mengatur perbuatan umat manusia di muka bumi ini sehari-hari. Karena memang yang dinamakan hukum itu selalu terkait perbuatan. Kalau tidak terkait perbuatan, hukum nggak masuk di situ. Semua harus terkait perbuatan. Coba umpamanya babi. Kita ambil contoh. Babi itu sulit untuk kita katakan haram. Bagaimana kita bisa menempelkan kata haram, hukum haram, pada objek yang disebut babi? Nggak bisa. Kita harus mengaitkan hukum haram itu kepada perbuatan manusianya. Memakan babi, nah itu, memakannya itu yang haram. Kalau babinya enggak. Babinya anteng-anteng aja dia. Tapi kalau sudah menjual beli babi, makan babi, semacam itu baru masuk hukum, karena hubungannya, kaitannya dengan perbuatan. Nah, ini yang kita maksud pada kajian malam ini, yaitu syariat Islam dalam pengertiannya, maknanya hukum-hukum Allah yang bersifat praktis. Hukum-hukum Allah yang bersifat praktis itu punya kekuatan memaksa untuk dipatuhi. Atau dalam istilahnya disebut dengan ilzamiyah. Ada kekuatan memaksa. Karena berkekuatan memaksa hukum-hukum Allah itu, maka diciptakanlah atau diadakan, diwujudkanlah sanksi atau hukuman yang dijatuhkan atas pelanggaran yang terjadi atas hukum Allah itu. Nah, sanksi atau hukuman yang mengawal hukum-hukum Allah ini disebut dengan beberapa istilah. Para ulama, para fuqaha
Ada di antara mereka yang menyebutnya sebagai muayyidatul ahkam, yang artinya adalah penopang hukum. Sebab kalau tidak ditopang maka hukum tidak berjalan. Harus ada sanksi dan hukumannya siapapun yang melanggarnya. Ada di antaranya yang menyebutnya dengan istilah bawamin, yang artinya adalah penjamin tegaknya hukum. Ada di antaranya yang menyebut istilah zawajir, yang artinya adalah pencegah. Ada di antaranya yang menyebutnya dengan al-jaza, yang artinya adalah balasan. Ada di antaranya yang menyebutnya dengan istilah al-uqubat atau hukuman. Nah, itu beberapa istilah. Intinya ada hukum, ada juga hukuman. Atau istilah lain, ada hukum, ada juga balasan jika terjadi pelanggaran atas hukum. Nah, Bapak Ibu sekalian, hukuman itu bisa jadi datang, disiapkan, ditetapkan, diatur oleh si pencipta hukum sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pencipta atau pembuat dan penetap hukum dalam literatur syariat Islam dinamakan asy-syari' atau al-musyarri'. Asy-syari' itu kalau dalam bahasa biasa artinya adalah jalan raya. Tapi asy-syari' dalam konteks hukum sama artinya dengan al-musyarri', yaitu yang menetapkan hukum. Sekaligus jika hukuman itu ditetapkan juga oleh asy-syari', maka jenis hukuman ini dinamakan uqubah muqaddarah atau hukuman yang telah ditentukan. Nah, inilah yang dikenal oleh para ahli fikih dengan nama hudud. Jadi hudud itu adalah hukuman-hukuman yang telah ditetapkan atas pelanggaran terhadap hukum-hukum tertentu pidana yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya begini aja. Kasus pencurian. Pada konteks pencurian, sampai pada kriteria tertentu pencurian itu, harus ada hukuman jika terjadi pelanggaran, jika terjadi kasus pencurian. Hukumannya yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran adalah hukuman potong tangan. Nah, potong tangan itu had namanya. Kalau ada orang yang berzina, maka atas diri pelaku zina ini dikenakan hukuman dera atau cambuk. Hukuman cambuk atau dera itu adalah had. Atau kalau dia sudah muhsan, sudah berkeluarga, tapi masih berzina, maka dikenakan hukuman rajam atas dirinya, yaitu dilempar dengan batu sampai dia meninggal dunia, sampai dia mati. Nah, ini juga had namanya. Had kalau dijamakkan menjadi hudud. Nah, jadi hudud itu adalah hukuman-hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah atas pelaku perbuatan tertentu. Jika hukuman itu tidak diatur secara pasti oleh al-musyarri' atau asy-syari', yaitu Allah dan Rasulnya, tapi diserahkan penetapannya, pengaturannya kepada para hakim atau penegak hukum, maka hukuman semacam ini disebut uqubah mufawwadah, yaitu hukuman yang diserahkan penetapannya kepada hakim.
Dan biasanya disebut hukuman ta'zir. Maka ta'zir itu tidak termasuk kategori hudud. Apa itu ta'zir? Ta'zir itu hukuman tambahan atau didasarkan atas kebijakan hakim. Penetapan hukuman yang dilakukan oleh para hakim disesuaikan dengan kondisi. Itu namanya hukuman ta'zir. Nah, Bapak Ibu sekalian, lebih jauh kita pahami sekarang apa sebenarnya makna hudud dalam kajian hukum Islam. Secara bahasa, hudud itu merupakan bentuk jamak dari had, bermakna mencegah. Jadi hudud bisa diartikan mencegah secara bahasa ya, atau bisa juga dimaknai secara bahasa hal-hal yang diharamkan oleh Allah untuk dilakukan, itu juga hudud namanya. Tapi secara bahasa, maka hudud secara bahasa sama dengan maharim. Maharim yaitu hal-hal yang diharamkan untuk diperbuat, untuk dilakukan. Wa tilka hududullah. Itulah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Begitu. Fala taqrabuha, maka jangan kalian dekati. Nah, dalam terminologi hukum Islam, hudud atau had itu adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah atas pelaku perbuatan tertentu yang diharamkannya, perbuatan yang diharamkannya, demi terjaganya hak Allah yang tercermin hak Allah itu dalam terjaminnya kemaslahatan hidup manusia. Contoh, had untuk pelaku pencurian adalah potong tangan, seperti tadi kita sampaikan. Dan had zina adalah hukuman cambuk atau rajam. Itu makna dari hudud dalam pendekatan istilah atau terminologi hukum Islam. Sekali lagi, hudud itu adalah hukuman. Bukan hukumnya, tapi hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah atas pelaku perbuatan tertentu yang diharamkan oleh Allah demi terjaganya hak Allah. Ada hak Allah, ada hak manusia. Hak Allah untuk dipatuhi, untuk ditaati. Hak Allah untuk disembah. Hak Allah untuk hak Allah termasuk terciptanya keamanan, terciptanya kedamaian dalam kehidupan umat bermasyarakat, bernegara, itu semua adalah hak Allah namanya. Ada juga hak individu yang disebut dengan hak manusia. Nah, kebanyakan dalam persoalan hudud, bukan kebanyakan, semua persoalan hudud itu hubungannya adalah dengan terjaminnya hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa hudud itu ditetapkan? Demi terjaminnya hak-hak Allah, bukan terjaminnya hak manusia, bukan. Demi terjaminnya hak-hak Allah. Bapak Ibu sekalian, terkadang, nah di sini perluasan dalam penggunaan atau pemakaian kata hudud. Terkadang term atau istilah hudud atau had ini digunakan secara metaforis atau majazi untuk menyebut perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman berat itu sendiri, yaitu menunjuk kepada perbuatan. Kalau tadi kita katakan menunjuk kepada hukumannya, tapi bisa juga hudud itu diarahkan maknanya kepada perbuatan pidana itu sendiri. Contoh kalimatnya, tersangka itu telah melakukan had. Maksudnya adalah tersangka itu telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman
berat tertentu. Jadi sekali lagi, had bisa dibawa kepada makna hukuman, bisa juga dibawa kepada perbuatan pidana itu sendiri. Mencuri itu, nah gitu ya perbuatannya. Mencuri itu adalah had. Berzina itu adalah had. Maknanya adalah berzina itu perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman berat, yaitu rajam atau cambuk 100 kali. Rajam sampai mati atau cambuk 100 kali. Tergantung pelakunya, nanti kita jelaskan. Kita masih membahas dulu persoalan terminologis dari kata hudud. Karena jarang-jarang kita mendengar kata hudud ya. Nah, padahal hudud itu dalam bahasa agama, bahasa syariat Islam, artinya adalah hukuman. Dihukum mati itu hudud namanya. Dihukum cambuk hudud namanya. Dihukum dipancung itu juga hudud namanya. Nah, jarang kita mendengar istilah atau terminologi hudud. Yang sering kita dengar itu udud. Bar makan ora udud rapena. Nah. Udud sering didengar, tapi hudud hampir tidak pernah didengar. Mungkin di antara kita baru mendengar malam ini. Hudud. Nah, inilah istilah syariat atau istilah hukum Islam, hudud, yaitu hukuman berat yang diberikan atau diancamkan kepada para pelaku tindak pidana tertentu, dan hukuman ini ditetapkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kita lihat kategori hudud itu apa saja. Yang masuk dalam kelompok hudud ini apa saja perbuatannya. Para fuqaha, para ahli fikih sepakat mengatakan termasuk kategori hudud hal-hal yang berikut, yaitu 1, zina. Zina itu termasuk tindak pidana berat yang diancam dengan hukuman yang berat. Apa hukumannya? Hukumannya bisa cambuk, bisa juga rajam. Nanti setelah ini macam-macam hududnya akan kita lihat. Ini kategorinya dulu. Yang kedua, qadzaf. Apa itu qadzaf? Ini juga istilah. Qadzaf itu menuduh wanita baik-baik telah berzina. Wanita baik dituduh telah berzina. Orang yang menuduh ini harus bertanggung jawab penuh dengan tuduhannya. Sebab jika ia berdusta dalam tuduhannya, mengada-ada, maka dia akan dijatuhi hukuman berat. Akan dicambuk sebanyak 80 kali cambukan. Yang ketiga, mabuk. Orang yang mabuk, bukan mabuk cinta ini. Mabuk di sini karena mengonsumsi sesuatu secara sengaja sehingga menghilangkan kesadaran pikirannya atau ingatannya. Dia sengaja menghadirkan atau mengkonsumsi sesuatu sampai dia mabuk. Nah, tindakan mabuk masuk dalam kategori hudud. Yang kelima adalah begal atau rampok. Nah, itu lima kategori, 5 hudud yang disepakati oleh para ulama, para fuqaha. Sepakat ya.
sepakat mereka, para ulama mengatakan 5 ini tidak boleh tidak. Nah, selanjutnya, para ulama Hanafiyah, ulama bermadhab Hanafi, berpendapat bahwa jumlah kategori hudud itu ada 6. Dengan menambahkan secara khusus, yaitu minuman khamar, yaitu orang yang meminum minuman khamar, bukannya sudah dibahas dalam poin ketiga, mabuk itu. Beda lagi, ini secara khusus minuman khamar, yang juga menghilangkan kesadaran atau titik kesadaran berpikir manusianya. Khamar bisa dari anggur, bisa dari bahan yang lainnya, sehingga menutupi akal warasnya. Kalangan Malikiyah, ulama-ulama mazhab Maliki, menyatakan bahwa jumlah hudud itu ada 7, dengan menambahkan atas 5 hal yang disepakati di awal itu, 2 hal lainnya, yaitu riddah, orang yang murtad, juga masuk ke dalam kelompok hudud. Dan ditambah lagi al-baghyu, yaitu pemberontak. Biasanya pemberontak terhadap pemerintahan yang sah, tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Semata-mata ingin kudeta, mengambil alih tampuk kekuasaan secara paksa tanpa alasan yang bisa diterima. Nah, kelompok bughat atau tindakan al-baghyu ini di kalangan mazhab Maliki atau kalangan ulama Malikiyah masuk ke dalam kategori hudud. Selanjutnya, kalangan Syafi'iyah menambahkan lagi qisas ke dalam 7 hal tersebut, sehingga jumlahnya menjadi 8. Qisas itu apa? Qisas itu adalah hukum yang setimpal, serupa, sama, semisal, atas pidana yang sudah lebih awal diperbuat. Kalau orang membunuh, maka atas pelaku pembunuhan itu dikenakan hukuman pembunuhan juga atas dirinya. Yang membunuh harus dibunuh, yang melukai harus dilukai, yang menghilangkan tangan harus dihilangkan tangannya, yang menghilangkan jari tangan harus dihilangkan jari tangannya, yang menghilangkan daun telinga dia harus dihilangkan juga daun telinganya, yang mencongkel mata maka matanya harus dicongkel. Nah, hukuman yang semisal semacam ini dinamakan qisas. Di kalangan mazhab Syafi'i, qisas terutama hukum bunuh atas pembunuhan yang terjadi, ini dimasukkan ke dalam kategori hudud. Walaupun di dalamnya ada hak manusia. Tidak murni hak Allah. Ada hak Allah, tapi juga bahkan dominan hak manusia. Nah, sekarang kita lihat, Bapak Ibu sekalian, macam-macam hudud atau hukuman. Di sini kita jelaskan hukuman ya, atas perbuatan kategori had itu. Yang pertama, ada hukuman rajam. Hukuman rajam itu ditetapkan atas pelaku zina muhsan. Apa itu zina muhsan? Pelaku zina muhsan itu adalah orang yang sudah berkeluarga, baik pria maupun wanita, tapi tetap melakukan zina. Jajan di luar sana, entah dia wanita, entah dia pria, sama aja. Sudah berkeluarga, tapi masih melakukan zina. Zina yang sebenarnya, zina konvensional. Maka hukumannya dalam agama, dalam hukum Islam, yang bersangkutan harus dikenai hukuman rajam. Siapa yang menetapkan hukuman rajam? Allah. Apa landasannya? Ada ayat, dulu ayat Al-Quran, tapi setelah dinasakh, ia menjadi bagian dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa
hadisnya atau ayat, kalau dulu ayat, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattata. Yang artinya pria yang sudah menikah, sudah berkeluarga, dan wanita yang sudah menikah atau sudah berkeluarga tapi berzina, masih melakukan tindakan zina yang bersangkutan, maka dia harus dijatuhi hukuman rajam. Apa itu rajam? Rajam itu adalah dilempar pakai batu sampai mati. Biasanya dalam prakteknya, kalau dia adalah wanita, badannya ditanam sampai dengan dadanya mungkin, atau sampai sampai dadanya, kemudian ditutup pakai kain, lalu dilempar sampai dia mati. Kalau dia pria, biasanya diikat kedua tangan dan kakinya, kemudian ditutup dengan kain putih, lalu dilempar dengan batu oleh kaum muslimin yang hadir menyaksikan. Semua mereka, jika diberi hak, diberi kewenangan oleh hakim, oleh pengadilan, mereka diberi hak, dibenarkan untuk melempar dengan menggunakan batu sampai yang bersangkutan mati. Ya, dapat dibayangkan macam-macam jenis batunya, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tajam. Kalau jumlah orang yang mengelilinginya, yang mengitari tubuh orang yang akan dirajam itu jumlahnya 100 orang, maka dalam hitungan detik 100 batu mendarat di kepalanya atau di badannya. Dilempar sekuat-kuatnya. Jadi dalam hitungan menit dia sudah tidak bernyawa. Itu hukuman rajam. Yang menetapkannya adalah Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, macam yang kedua adalah cambuk atau dera. Yang pertama, A, hukuman yang ditetapkan oleh Allah atas pelaku zina ghairu muhsan. Siapa ghairu muhsan itu? Orang yang memang belum berkeluarga. Baik dia pria maupun wanita, lalu dia berzina. Zina yang sebenarnya, zina konvensional. Maka atas diri orang itu, baik dia pria maupun wanita, dikenakan hukuman cambuk sebanyak 100 kali cambukan atas badannya. Dengan menghindari beberapa hal, kepala tidak boleh dicambuk. Wajah tidak boleh dikenai cambukan. Kemaluannya tidak boleh dikenai cambukan. Dadanya tidak boleh dikenai cambukan. Jadi sebatas pinggang, betis, seperti itu. Boleh berpindah-pindah tempat. Mulai dari punggungnya, dipindah lagi ke bagian tengahnya, perutnya, ke pinggangnya, kemudian ke pahanya, ke betisnya, ke lengannya, itu boleh. Jadi tidak harus 100 kali dera atau cambukan itu mendarat pada satu titik. Boleh menyebar pada badan orang yang dicambuk itu. Baik itu pria maupun wanita. Dan dalam mencambuknya itu harus disaksikan oleh di muka umum, pokoknya dilakukan di hadapan publik, di muka umum. Dan pelakunya yang mencambuk, maksud saya,
yang mencambuknya itu tidak boleh sekeras, sekuat tenaganya dalam mencambuk. Nggak boleh. Dia tidak boleh mengayunkan tangan dalam mencambuk sehingga terlihat ketiaknya. Nggak boleh. Jadi dalam batasan-batasan yang biasa. Nggak sampai sekuat tenaga, mencambuk sampai 100 kali dera, dan di satu titik tempat dari badannya. Nggak begitu. Dan ini ditetapkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur yang tadi dibaca oleh Ustaz Nasir, yaitu az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wanita pezina tapi belum menikah dan pria pezina tapi juga belum menikah, jika melakukan zina, maka kata Allah, deralah atau cambuklah masing-masing keduanya sebanyak 100 kali dera untuk masing-masing. Dan jangan timbulkan rasa belas kasihan atau iba atas diri kedua orang itu ketika eksekusi dijalankan. Jika benar kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah ketika itu dijatuhkan, eksekusinya disaksikan oleh publik, oleh kalangan umum. Nah, itu cambukan. 100 kali dera yang diberlakukan untuk wanita atau pria yang berzina, tetapi dia tidak termasuk orang yang menikah atau belum menikah. Selanjutnya, hukuman atas pelaku qadzaf. Ini juga cambuk atau dera. Apa itu qadzaf seperti tadi? Qadzaf adalah orang yang menuduh wanita baik-baik berzina tanpa bisa menghadirkan 4 saksi minimal. Atau menuduh pria baik-baik juga telah melakukan homo atau zina juga tanpa mampu mendatangkan 4 orang saksi. Atas pelaku qadzaf, yaitu menuduh orang lain telah berlaku zina tanpa saksi, tanpa bisa mendatangkan bukti, atas diri orang yang berbohong semacam ini dikenakan hukum cambuk sebanyak 80 kali cambukan, 80 kali dera. Sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nur juga, walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Deralah mereka sebanyak 80 kali cambukan. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Dan jangan diterima kesaksian mereka di pengadilan karena mereka telah berlaku bohong, mencemarkan bukan saja nama baik tapi kehormatan orang. Selanjutnya bagian C, dikenakan hukum cambuk atau dera, yaitu hukuman atas pemabuk yang minum khamar. Ada yang menyebut jumlahnya atas dasar ketentuan dari Rasul 40 kali dera, tapi Ali bin Abi Thalib mendera pemabuk itu sebanyak 80 kali dera, sama dengan pelaku qadzaf. Mengapa? Karena orang yang mabuk hilang ingatan, potensinya bisa berbohong karena hilang kesadaran. Nah, seperti halnya pelaku qadzaf menuduh orang lain tanpa dasar, tanpa bukti, menuduh orang lain yang baik telah berzina, padahal dia berbohong, maka atas pelaku pemabuk yang minum minuman khamar seperti ini, karena dia berpotensi berbohong, atas dasar kehilangnya ingatan dia dan fikirnya juga sudah hilang, maka berlaku hukuman yang sama atas
pelaku qadzaf, yaitu dicambuk atau didera sebanyak 80 kali cambukan atau dera. Yang ketiga termasuk hudud atau hukuman, yaitu potong tangan atau potong tangan dan kaki secara silang. Kita lihat. Hukuman ini, bagian A, berlaku atas pencuri kategori tertentu. Berapa kategorinya? Kategori tertentu itu sekiranya 1/4 dinar. Mungkin kalau diuangkan hari ini, sekian puluh juta ke atas, 30 juta ke atas, atau 25 juta ke atas, dia sudah dikenai hukuman potong tangan jika dia melakukan pencurian seperti itu. Bagaimana kalau 1 triliun? Bagaimana kalau 100 miliar? Kita bisa pahami itu. Beginilah hukum Allah. Dikenakan hukum potong tangan. Dan hukum potong tangan ini bukan menghabiskan 1 tangan begitu. Yang dipotong itu adalah pada persendian di bawah ibu jari, pada persendian sebelum pergelangan tangannya. Dari situ ada persendian. Di bawah ibu jari persis. Dalam bahasa Arab, ar-rusghu. Ar-rusghu. Itu yang sampai di situ yang dipotong. Tangan kanannya. Jika mencuri yang kedua kalinya, yang dipotong bukan tangan kiri. Jika mencuri yang kedua kali, yang dipotong adalah kaki kiri. Silang jadinya. Yang dipotong itu juga sebatas di bawah mata kakinya. Kalau mencuri ketiga kalinya, apakah harus dipotong tangan kiri dan yang keempat kalinya dibuntungkan juga kaki kanan? Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Inni la astahyi min Allah alla atruka lahu yadan ya'kulu biha wa rijlan yamshi 'alaiha." Kalau harus dibuntungkan semua, saya malu kepada Allah, kata Ali. Maka dibatasi sampai dengan diputus tangan kanannya sampai pergelangan itu tadi, kemudian diputus kaki kirinya. Jika terjadi pencurian yang ketiga kali, maka ia diasingkan, dijauhkan dari keramaian atau dipenjarakan. B. Termasuk hukuman potong tangan dan kaki berlaku atas pelaku hirabah, yaitu orang yang mengganggu kamtibmas, yakni merampas harta dengan kekerasan atau senjata. Nah, ini berlaku hukum Allah yang tertera dalam surah Al-Maidah ayat 33 yang berbunyi, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard." Balasan atau hukuman bagi atau atas diri orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, yuharibun Allah loh. Kenapa? Karena masyarakat yang dibuat goncang oleh pelakunya, termasuk dalam kategori ini, Bapak Ibu sekalian, adalah kasus-kasus penculikan. Ya, penculikan lalu minta tebusan, jika tidak dibunuh, yang diculik itu dibunuh. Nah, atas kelakuan semacam begini terhadap pelakunya, dia bisa dikenakan hukum potong tangan dan kaki secara silang ini. Hirabah hukumannya. Bahkan bisa dibunuh. Jika hakim memandang bahwa dia harus dikenai hukuman mati. Yang keempat, selanjutnya masih macam-macam hudud ya. Yang keempat adalah dibunuh atau disalib. Ini diberlakukan hukuman ini atas yang pertama pelaku hirabah seperti tadi,
yang membunuh sekaligus merampas harta korbannya dengan kekerasan pasti. Sampai ia membunuh dengan senjata atau senjata api atau senjata tajam atau tongkat atau kayu balok atau apapun alat yang digunakannya, pokoknya berbentuk kekerasan, maka sendiri pelakunya dikenakan hukuman bunuh atau hukum mati atau disalib. Yang B, bagian B, nomor 4, dibunuh juga orang yang murtad, baik pria maupun wanita. Man baddala dinahu faqtuluh. Demikian hadis Rasulullah. Siapa yang mengganti agamanya, maksudnya meninggalkan agama ini, maka bunuhlah ia. Hadis Rasul yang diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namun, Bapak Ibu sekalian, kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa wanita yang murtaddah tidak boleh dibunuh menurut kalangan Hanafi. Alasannya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk membunuh wanita kafir, wanita kafirah, termasuk wanita yang murtaddah. Kalau wanita kafirah saja nggak boleh dibunuh dalam peperangan, maka wanita yang murtaddah keluar dari Islam ini, itu lebih pantas lagi menurut kalangan Hanafiyah untuk tidak dibunuh. Lalu diapakan? Di penjara. Dikunci kebebasannya, dipasung kebebasannya. Selanjutnya, dibunuh juga atau disalib pelaku homoseksualitas dan lesbianisme, LGBT. Mereka dibunuh dengan menggunakan pedang. Mereka dibunuh dengan menggunakan pedang, tidak dirajam dan bukan juga dengan cara dibakar. Sebab ada pendapat para pelaku homoseksual, orang-orang homoseksual, homoseks, dan orang-orang wanita-wanita lesbian, itu mereka boleh dibakar saja. Tapi pendapat jumhur ulama yang paling kuat tentang ini adalah mereka dibunuh dengan menggunakan pedang oleh Algojo pelakunya. Di hukum pancung ya. Itu. Bapak Ibu sekalian, bagian penutup kita lihat eksekusi hukuman atau hudud ini dilakukan oleh para hakim atau penegak hukum. Nggak sembarangan. Nggak boleh eksekusi dijalankan oleh masyarakat luas. Nggak boleh. Terhadap para pelaku ini semua, pidana Islam, tindak pidana Islam, jika harus diberlakukan hukuman berat atas mereka, maka yang melakukannya atau eksekutornya adalah sultan atau para hakim yang sudah diberi mandat oleh negeri atau negara untuk itu. Yang kedua, eksekusi dilakukan di muka umum atau publik agar memberikan efek jera pada masyarakat umumnya. Ini berlaku untuk semua. Bukan hanya berlaku untuk kategori zina itu. Memang ayatnya berbicara tentang zina, yaitu wala ta'khudhukum bihima ra'fatun wal yashhad 'adzabahuma wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin, dan hendaklah disaksikan oleh sebahagian dari kalangan mukmin atau masyarakat umum. Hubungannya dengan hukuman dera atau cambuk terhadap pelaku zina. Ya, itu ayat tentang zina. Tapi secara umum bahwa eksekusi dalam masalah hudud ini, yaitu hukuman berat terhadap tindak pidana tertentu ini, itu semuanya dilakukan di hadapan umum supaya memberikan efek jera. Yang ketiga, walaupun hudud ini tidak termasuk dalam sistem hukum pidana di Indonesia, tapi setidaknya memberikan pelajaran yang berharga bagi setiap kita muslim-muslimah bahwa hukum pidana Islam mengatur ketentuan tersendiri tentang penegakan hukumnya demi terjaminnya keamanan dan kenyamanan kehidupan sosial masyarakat manusia dimanapun berada.
Kalau hukum Indonesia nggak berlaku ini semua. Yang kita bicarakan ini nggak masuk dalam undang-undang. Tidak ada dalam KUHP, kita undang-undang hukum pidana nggak ada. Hukum pidana kita menganut hukum pidana Indonesia yang bersumber dari hukum pidana Barat atau Belanda yang disempurnakan atau yang disesuaikan oleh BPHN, Badan Perancang Hukum Nasional. Materi-materi hukumnya itu diselaraskan dengan tuntutan Indonesia, tuntutan keindonesiaan. Tetapi sama sekali tidak sejalan dengan hukum pidana Islam atau hukuman atas tindak pidana dalam Islam. Nggak ada. Dan sampai sekarang nggak pernah ada hukum pidana Islam di Indonesia. Kalau hukum perdata Islam ada. Nikah, talak, cerai, rujuk, ya, wakaf, semacam itu. Hibah, semua infak, sedekah. Hal-hal begini kan dihubungkan dengan hukum perdata dalam Islam. NTCR, nikah, talak, cerai, rujuk. Itu diatur dengan kompilasi hukum Islam atau KHI-nya. Walaupun KHI sendiri belum menjadi undang-undang, belum. Masih didasarkan atas instruksi Presiden. Instruksi Presiden tahun 1991. Undang-Undang Peradilan Agama tahun 89, sementara KHI tahun 1991. Itu instruksi Presiden. Belum dijadikan undang-undang resmi negara. Kenapa tidak digodok di DPR untuk dijadikan undang-undang supaya menjadi undang-undang resmi yang berlaku? Jawabannya nggak ada duit. Untuk menggodoknya menjadi undang-undang di DPR itu mahal. Dikira langsung begitu aja. Enggak lah. Rapat itu perlu, satu orangnya perlu dibayar sekian puluh, sekian ratus juta coba. Walaupun sambil tidur. Ngegodok undang-undang sambil tidur. Yang penting kan dapat duitnya. Nah, karena nggak ada uang untuk menggodoknya, maka sampai sekarang kompilasi hukum Islam yang memuat hukum material bagi pengadilan agama di seluruh Indonesia sampai sekarang masih belum menjadi undang-undang resmi negara. Ia baru ditetapkan berdasarkan instruksi Presiden saja. Nah, kalau hukum perdata Islam saja seperti itu posisinya, apalagi pidana Islam. Waduh, pidana Islam nggak akan. Kalau ngelihat celahnya, kita nggak melihat. Direktur pidana, hukum pidana di Mahkamah Agung, itu tidak membuka celah bagi tegaknya atau berlakunya hukum pidana Islam di Indonesia. Nggak ada itu semua. Bahwa berzina harus didera, kalau dia sudah menikah harus dirajam, nggak ada itu semua. Bila perlu di backup. Biarin zina, biarin judi, biarin ini. Pokoknya dilindungilah. Walaupun secara diam-diam, yang penting para pelaku atau pengelolanya bisa store. Ya. Ujung-ujungnya duit lagi. Itulah. Nah, Bapak Ibu sekalian. Jadi sulit diharapkan bahwa hukum pidana Islam akan masuk ke dalam sistem peradilan yang ada di Republik Indonesia. Yang terakhir, pada bahasan ini, tidak berlakunya penegakan hukum pidana Islam dalam sistem hukum atau kekuasaan kehakiman di Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pemangku kebijakan kehakiman itu sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyalah, bakal mati loh. Di sana akan ada pertanggungjawaban. Allah tanya, kenapa hukumku tidak berjalan? Padahal Anda pernah berkuasa. Anda pernah bisa menetapkan kebijakan. Anda punya power. Anda punya masa bahkan. Kenapa hukumku tidak berlaku?
Orang berzina malah Anda lindungi. Padahal sudah diatur bahwa ada hukuman rajam, ada hukuman cambuk. Pencuri hukum potong tangan, Anda tidak juga jalankan. Yang ada ditukar dengan penjara. Itu pun masih ada remisi-remisi. Pemotongan waktu, tahanan. Sehingga akhirnya berkurang. Kadang-kadang yang berlaku adalah hukum rakyat. Iya. Hukum Islam dituding sebagai hukum yang keras dan tidak manusiawi. Pernah terjadi di daerah Keramat Jati, supaya Bapak Ibu sekalian mendengar, mungkin sudah pernah mendengar, saya ulang saja. Di Keramat Jati pernah terjadi, ada orang yang akan mencuri ayam dari kandangnya. Tengah malam, jam 12-an kira-kira begitu. Ayam belum ketangkep oleh si pelaku pencuri ini, belum tertangkap. Dia sudah dipergoki oleh orang-orang yang ronda di sekitar itu. Dipergoki bahwa ada pencuri, padahal belum mencuri. Langsung dihukum. Hukumnya hukum rakyat, yaitu disiram pakai bensin saat itu juga lalu dibakar. Padahal itu belum mencuri. Dalam hukum Islam, andai dia mencuri ayam itu, jangankan 1, 10, 20 ayam yang dicuri, belum masuk kategori hukum potong tangan. Belum. Tapi yang terjadi, dia sudah dibakar dan mati. Dibakar, padahal belum mencuri. Baru dicurigai akan mencuri. Pertanyaannya, mana yang lebih manusiawi, hukum Allah atau hukum jalanan? Atau hukum-hukum rimba seperti itu? Hingga di sini penjelasan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Saya kembalikan ke Al-Ustaz Dr. Nasiruddin Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita, Dr. Kiai Al-Hajj Aminullah Imamah, sudah menjelaskan kepada kita dari mulai definisi jenis daripada hudud itu apa saja, lalu jenis-jenis penghukumannya apa saja, dan juga bagaimana kedudukan hukum Islam di dalam hukum Indonesia. Apa yang beliau jelaskan mudah-mudahan sudah membuka pemahaman kita tentang mengapa hukum Islam di Indonesia itu belum juga dilaksanakan, karena ternyata pemangku kepentingan, pemangku amanah, orang-orang yang sesungguhnya memiliki kekuatan, kemampuan untuk bisa menentukan hukum Allah berjalan, justru mereka seakan-akan tidak ingin hukum Allah itu berjalan. Sekiranya wakil-wakil rakyat kita di DPR, kemudian juga orang-orang yang berada di wilayah hukum itu bersatu, lalu kemudian ditetapkanlah hukum hukum Islam hudud tadi atau jinayat tadi, maka insya Allah sebagaimana janji Allah, ada harapan kehidupan menjamin kelangsungan hidup bagi manusia yang lain. Karena sesungguhnya penegakan hukum di dalam Islam bukan membela si bukan membela daripada si pelaku, tetapi membela pada korban. Itulah kenyataannya. Baik, kita ada sesi tanya jawab. Sekarang persis tadi yang kami sampaikan kepada guru kita, waktunya persis beliau tadi jam 9 kurang seperempat beliau sudah selesai ya. Kami akan bacakan beberapa pertanyaan, Bapak Ibu muliakan. Sudah ada yang bertanya di sini. Pertama dari ini banyak ya, tiba-tiba langsung banyak. Sebentar. Dari Pak Haji Sukoco nih. Pak Haji Koco bertanya, mohon penjelasan mengenai hukuman terhadap pemerkosa. Mohon maaf bila saya tadi terlewat mendengarkan. Jadi ada tadi, apakah Ustaz menjelaskan atau mungkin terlewat? Barangkali perlu diulang lagi kalau memang belum disampaikan atau sudah disampaikan. Tafadhal Ustaz. Terima kasih. Atas pelaku pemerkosa dikenakan hukuman kalau dia sudah menikah
maka dikenakan hukuman rajam dalam Islam. Kalau dia belum menikah, maka dia dikenakan hukuman dera atau cambuk. Sebanyak 100 kali dera. Angka 100 ini nggak boleh dikurangi. Angka-angka dalam Al-Quran tentang pidana atau hudud dalam Islam itu tidak pernah boleh dikurangi. Tapi ada tetapinya. Jika pelaku pemerkosa ini menurut pandangan pengadilan dalam Islam dinilai sudah sangat keterlaluan sehingga menjadi pekerjaannya, menjadi bagian dari pekerjaan dia, kasus sudah berulang sekian kali, maka tidak salah bagi pengadilan dalam Islam, sekali lagi pengadilan dalam negara Islam, bukan negara Indonesia, untuk menjatuhkan hukuman mati atas pelaku pemerkosaan. Nah, hukuman mati ini dalam tingkat itu namanya ta'zir, yaitu hukuman tambahan yang didasarkan atas kebijakan hakim atau pengadilan. Disesuaikan dengan tingkat kejahatan atau bobot kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku pemerkosaan itu. Kadang-kadang berlapis Bapak Ibu sekalian. Tindakan pidana ini dilakukan berlapis. Setelah memperkosa, dia membunuh. Kalau semacam itu dilakukan, sudah pasti hukumannya adalah hukuman pembunuhan. Hukuman mati. Hukuman mati. Dia memperkosa, setelah itu membunuh. Apalagi yang diperkosa bukan cuma satu, tetapi semua wanita yang ada dalam rumah itu diperkosanya oleh kawanan, bahkan bukan cuma satu pelakunya, oleh kawanan. Mereka merampok, menguras harta dalam rumah itu, memperkosa semua wanita yang ada di situ, kemudian membunuh mereka. Coba. Tindakan semacam ini kan tindak pidana berlapis namanya. Apa hukuman yang berlaku atas mereka? Coba kalau hukuman negeri ini saya yakin hukumannya adalah hukuman menghilangkan nyawa, bisa 20 tahun penjara, menghilangkan jiwa begitu. 20 tahun penjara atau 15 tahun penjara, nggak sampai ke tingkat hukuman mati. Kalaupun hukuman mati masih ada perjuangan lah untuk ditiadakan hukuman mati itu. Kalau dalam pengadilan negara Islam, jika hukuman berlapis semacam itu, tidak ada kata maaf lagi. Atas dirinya dikenakan hukuman mati. Dia berzina, memperkosa dia, ditambah lagi menguras harta dalam rumah itu, kemudian membunuh seisi rumah itu, lalu bahkan yang keempat, kadang-kadang terjadi dibakar. Rumah itu dibakar. Allahu a'lam bishawab. Baik. Pertanyaan Pak Haji Koco tadi disambung oleh beberapa pertanyaan lain yang berkaitan masih mengenai perzinahan, Ustaz. Kan beberapa kasus terjadi bagaimana pemerkosa itu ternyata oknum guru yang sudah menikah. Yang diperkosanya adalah murid didiknya sendiri. Apakah bisa dijatuhi hukuman rajam? Terus yang kedua, bagaimana kalau orang melanggar hukum tadi perzinahan, tetapi kemudian dia tidak dihukum oleh negara dengan hukuman rajam, tetapi dihukum oleh hukuman negara? Apakah hukumannya itu sudah selesai, sudah lepas, ataukah nanti bagaimana posisinya di sisi Allah tadi? Nah, terus yang selanjutnya, jika ia ternyata tidak dihukum rajam, bisakah ia ketika sudah melakukan perbuatan itu bertobat kepada Allah agar dibebaskan dari hukuman yang tidak ditegakkan tadi di dalam negara yang memang tidak menerapkan hukum Islam? Begitu, Ustaz. Oke.
zina, siapapun pelakunya, nggak pandang itu guru atau bukan guru madrasah atau guru sekolah umum, jika ia melakukan zina, apalagi terhadap muridnya sendiri, yang seharusnya dia didik dengan baik, dia ajar dengan baik, ternyata dia nodai dengan hukum iblis semacam ini, jawabannya adalah dia harus dirajam. Apalagi dia muhsan, orang yang sudah berkeluarga. Kalau pertanyaannya, untuk negara seperti ini, Indonesia, yang tidak menegakkan hukum Islam, hukum pidana Islam, maksudnya, bagaimana nasibnya? Apakah cukup hanya dengan penjara begitu saja? Ya, jawabannya tidak cukup sebenarnya. Kalau dihubungkan dengan hukum Islam, tidak cukup hanya sebatas penjara, tapi dia harus dirajam sampai mati. Tapi untuk negara ini, ya dipersilahkan negara yang mengatur atau orang-orang tertentu yang mengatur hukum ini, kadang-kadang dipenjara, kadang-kadang dibebaskan begitu saja, bisa ditebus dengan uang, permainan semua. Bagaimana nasibnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Manusia, jika pelaku, maksud saya, manusia di sini adalah pelaku zina, jika ia bertaubat kepada Allah, maka pengampunan Allah insya Allah lebih luas dari sekedar perbuatan jahat, fahsya, keji yang dilakukan oleh makhluk, oleh manusia, oleh hambanya. Allah akan mengampuni itu. Karena dia bertaubat. Dan dia sudah lepas dari hukuman. Karena tidak ditegakkan hukum di dalam negara. Bagaimana bisa dilaksanakan? Nggak ada jalan selain manusia pelakunya harus bertaubat ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Bapak Ibu sekalian, untuk pengadilan atau negara yang memberlakukan penuh hukum pidana Islam, apabila kasus zina, informasi tentang kasus zina ini sudah sampai ke meja hakim, maka tidak ada alasan untuk mundur, untuk membatalkan sanksi atau hukuman. Harus ditegakkan. Tidak boleh tidak. Kenapa? Karena masalah perzinaan adalah masalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada intervensi manusia apabila kasusnya sudah sampai ke meja hakim, ke pengadilan, ke mahkamah syar'iyah. Ya. Apabila kasus ini sudah sampai bahwa telah terjadi perzinaan dengan bukti yang juga cukup kuat menopang terjadinya perzinaan itu, maka mahkamah syar'iyah, hakim, wajib hukumnya secara hukum Islam untuk memberlakukan hudud atau hukum pidana, hukuman atas tindak pidana yang dilakukan, yaitu zina. Kalau itu rajam, harus dirajam. Jika itu hanya sebatas cambuk atau dera, maka harus diberlakukan hukum cambuk atau dera. Karena tidak ada kata maaf dalam kaitan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada kata maaf itu kalau qisas. Ya, kalau qisas. Umpamanya TKW, ya, dia karena ada kasus akan pemerkosaan, percobaan pemerkosaan atas dirinya, dan dia membela diri, kemudian menusukkan pisau kepada orang yang akan melakukan pemerkosaan ini, lalu meninggal dunia. Dalam pemeriksaan pengadilan dia kan bersalah karena membunuh, walau sifatnya adalah pembelaan atas diri, tapi dia bersalah karena membunuh, menghilangkan nyawa. Atas dirinya dia harus diberlakukan hukuman mati.
Tapi jika keluarga pihak korban, pihak yang terbunuh di sana, di negeri sana, itu memaafkan, selesai. Nggak ada hukum qisas. Dan negara kita, pemerintah atau keluarga, boleh mengupayakan keringanan hukum atau pembatalannya. Jika itu adalah hukuman qisas. Tapi kalau zina, segala macam itu nggak ada istilah maaf. Apabila hukum, kasus maksud saya, sudah sampai ke meja hakim. Kalau qisas masih ada. Kenapa qisas boleh ada maaf? Karena di dalamnya berlaku hak Allah sekaligus hak manusia dan hak manusia yang dominan. Allah memberikan keringanan. Ada hak keluarga, ada hak manusia di dalamnya. Tapi kalau zina, itu hak Allah murni. Pelanggar atas hak Allah. Jika kasusnya sampai ke meja hakim dalam konteks zina, maka tidak ada kata maaf dan tidak boleh digugurkan. Harus ditegakkan hukuman. Baik itu cambuk atau dera, maupun itu rajam. Berlaku untuk masing-masing yang muhsan atau ghair muhsan, yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Yang belum menikah tapi dia berzina, dia harus didera 100 kali dera atau cambukan. Sementara kalau sudah berkeluarga atau muhsan dia tapi masih berzina, maka dia harus dirajam sampai mati. Itu jawabannya. Baik, makasih Ustaz. Masih ada satu lagi pertanyaan dari Ibu Mala. Tadi pertanyaan sebelumnya dari Ibu Emma, dari Pak Sofyan, dari Ibu Ika. Lalu Ibu Mala bertanya, apakah negara-negara Islam sekarang yang sepengetahuan Ustaz nih, mereka menerapkan hukum Islam seperti negara-negara yang kita tahu, negara yang menyebut dirinya negara Islam kan Saudi, Pakistan, dan beberapa negara yang lainnya. Apakah mereka di dalam penetapan penghukuman itu menggunakan juga tadi hukum hudud atau jinayat tadi? Bagaimana Ustaz? Ya, baik. Negara-negara Islam konsisten, mereka menegakkan hukum agama, hukum Islam. Hudud ini berlaku sepenuhnya, ditegakkan oleh mereka, dilaksanakan. Apalagi Saudi, jangan tanya Saudi sampai sekarang. Maka ada masjid di Jeddah itu namanya Masjid Qisas. Hukum cambuk ada, hukum rajam ada, hukum pancung ditebas dari belakang. Kan pemberlakuan hukum pancung itu dalam pelaksanaannya harus dari belakang, nggak boleh dari depan. Kalau dari depan namanya menyembelih, dan itu berlaku untuk binatang. Kalau manusia harus dari tengkuknya, dari belakang. Jadi sampai tata caranya pun diatur. Berlaku, di Jeddah berlaku, di Makkah berlaku, di Madinah berlaku, di Riyadh berlaku, di Pakistan berlaku. Hukum cambuk berlaku. Nggak usah di sana. Di Indonesia saja hukum cambuk masih ada yang berlakukannya. Di Aceh kan ada hukum cambuk diberlakukan. Cuma mungkin masih perlu support agar lebih terlaksana dengan baik lagi dan lebih sempurna. Tapi kita bersyukur sudah ada yang memperlakukan itu. Lagi pula, Bapak Ibu sekalian, hukuman ini kan sebenarnya diberlakukan untuk kalangan internal kaum muslimin dan kalangan zimmi, yaitu orang-orang yang bernaung di bawah sultan muslimin, dari kalangan orang-orang non-muslim, tapi mereka bernaung di bawah kepemimpinan negara Islam itu. Nah, atas mereka diberlakukan hudud. Tapi kalau orang-orang kafirnya enggak, apalagi kafir harbi, enggak berlaku hudud untuk atas mereka, hukum-hukum mereka. Di kalangan musliminnya dan muslimatnya yang berlaku. Maka andai Indonesia itu memperlakukannya, ya internal kalangan muslim,
Jika yang melakukan zina itu yang tertangkap adalah muslim, dikenai hukuman cambuk. Seharusnya begitu. Hukuman dera 100 kali. Ditegakkan oleh hakim. Hakimnya adalah hakim pengadilan agama atau pengadilan, karena pidana mungkin hakim pengadilan tinggi agama, PTA. Atau ya sekurang-kurangnya pengadilan agama lah, supaya pekerjaan pengadilan agama bertambah lagi nih. Pengadilan agama selama ini kan masih berkutat di seputar hukum perdata Islam. Nggak ada menyentuh pidana Islam sama sekali. Nggak ada itu. Perzinahan yang terjadi di Indonesia, ya viral begitu aja, ditangkap, setahun 2 tahun dibebaskan, udah santai aja lagi. Iya. Seakan tidak pernah terjadi perzinahan, malah dengan bangga pernah berbuat zina dan divideokan. Banyak yang menyukainya, namanya jadi populer, makin hebat, makin bagus. Bangga dengan dosa-dosa. Akhadathumul izzatu bil itsm. Ya, itu akhadathumul izzatu bil itsmi itu artinya bangga dengan dosa-dosa yang sudah diperbuatnya. Habis di kanan kiri nggak ada hukum. Ya ada hukum penjara setahun 2 tahun seperti tadi, atau sebulan 2 bulan bebas. Berkeliaran lagi, santai aja lagi. Ya kita nggak perlulah menunjuk si A si B. Semua kita tahu betapa pemandangan di negeri ini seperti itu terjadinya. Jadi kalau pertanyaannya, apakah negara-negara Islam itu konsekuen dengan hukum ini? Ya jawabannya iya. Hukum Allah berlaku penuh atas para pelaku jinayat atau pelaku pidana Islam. Jinayat dengan hudud itu hubungannya adalah hubungan umum dan khusus. Artinya gini, jinayah itu sifatnya umum, hudud itu sifatnya khusus. Setiap hudud pasti jinayat. Tidak selalu jinayat itu pasti hudud, belum tentu. Setiap jinayat hudud belum tentu. Jinayat itu pidana. Al-jinayah al-islamiyah artinya pidana Islam. Al-ahkam al-jinaiyah artinya hukum-hukum pidana. Nah, termasuk di dalam hukum pidana itu adalah hudud. Setiap hudud, setiap had, hukum had, pasti dia pidana. Tapi tidak selalu pidana itu berarti had. Oke, makasih. Baik, makasih Ustaz. Bapak yang muliakan, alhamdulillah sudah tuntas kajian kita, tapi ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan ini masih ada satu lagi ya Pak Alad ya. Di dalam penegakan hukum Islam itu ada pembela nggak, dikenal pembela nggak Ustaz? Dalam peradilan hukum Islam itu ada pembela gitu. Oke. Dalam penegakan hukum Islam apakah ada pembela? Pembela biasanya ada. Tetapi sifatnya hanya pendampingan supaya ya lebih kurangnya juru bicaranya saja. Karena bukti-bukti jika sudah kuat, sudah masuk ke mahkamah syariah, maka pendampingan itu diperlukan sebatas menyampaikan apa keberatan-keberatannya dan sebagainya. Keberatan-keberatan dari pihak terpidananya ya, atas keputusan atau ketetapan yang sudah diatur oleh mahkamah syariah. Tapi pada umumnya tidak memberikan makna yang dominan kehadiran pembela atau juru bicara itu. Juru bicara karena mungkin pihak terpidana sudah sangat takut, gugup, kematian sudah di depan mata, kira-kira begitu. Nah, maka dia perlu bicara. Nah, yang menyampaikan pembicaraannya itu adalah pihak pembela. Istilah kita pihak pembela. Di sana lebih kepada juru bicaranya yang menyampaikannya.
Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Bapak Ibu memuliakan, kajian kita nanti akan kita segera tuntaskan. Namun sebelum itu ada informasi. Pertama, insya Allah di pekan Jumat biasanya khatmil Quran kita adakan di Jumat keempat. Tapi kini ada karena bulan ini ada Jumat kelima, maka insya Allah untuk kegiatan khatmil Quran kita laksanakan di Jumat yang kelima, insya Allah di tanggal 30 insya Allah 30 September. Yang pertama, yang kedua, Yasfa mengajak Bapak Ibu semuanya untuk ikut serta dalam kajian-kajian yang sudah dilaksanakan selama ini berjalan, yakni kajian ada kajian hadis dan sebagainya. Ini ada khatmil Quran dan Darul Quran. Nanti akan kami share. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung ke kegiatan Yasfa Mata Hati, silakan Bapak Ibu bisa catat nomor telepon berikut ini. Nanti kajian apa saja bisa diikutin. Nomornya yang bisa ditulis Bapak Ibu di 0813 14214306. Saya ulang. Nah, Bapak Ibu bisa mengikuti program-program Yasfa. Silakan informasinya Bapak Ibu bisa dapatkan di dengan Ibu Dakinan di 0813 1421 4306. Silakan. Ada kajian hadis, ada kajian bahasa Arab dan seterusnya. Lalu dan kita akan tutup kajian kali ini yang insya Allah doa akan disampaikan oleh guru kita Dr. Kiai Al-Haj Aminullah MMA. Kepada beliau dipersilakan. Fadhal Ustaz. Bapak Ibu sekalian, mari kita mengakhiri majelis virtual kita malam ini dengan bersama memanjatkan doa kehadirat Allah untuk kita. Mudah-mudahan segala kebaikan yang kita mohonkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan perlindungannya kepada kita semua dari segala macam musibah, dari segala malapetaka, dari segala siksa dunia dan akhirat. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما وبليتهما وفضيحتهما إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مرضيا اللهم زدنا علما نافعا فهما واسعا اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فاردده إلينا عند حاجاتنا إليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita sampaikan kepada guru kita Dr. Kiai Al-Haj Aminullah MMA yang sudah menyampaikan kajiannya, semoga ini menjadi manfaat bagi kita semuanya. Dan terakhir, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di kajian malam hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat sebesar-besarnya dan kita ketemu lagi di program Yasfa yang akan datang. Mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca kafaratul majlis.
Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak Syukran Ustaz. Ustaz. Syukran Ustaz. Sama-sama Bapak Ibu semua, terima kasih. Ustaz. Amin Ustaz. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Ustaz.